sejahtera bagi kita semua. Kembali kita ada dalam program Tabura Injil Kelas Siapin Selatan untuk kita bersama-sama mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan di hari ini. Untuk itu sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan sabda firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Engkau, ya Allah, ya Tuhan kami. Allah yang kami sembah, kami muliakan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Allah yang sudah menganugerahkan Roh Kudus sebagai penolong, penuntun akan perjalanan kehidupan kami umat-Mu. Kami bersyukur ya Bapa ya Tuhan kami, ketika Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk menikmati kasih berkat-Mu di dalam setiap perjalanan kehidupan kami sampai dengan hari ini. Dan di saat ini Tuhan, kami datang kepada Engkau Tuhan. Ketika kami di hari ini kembali kami akan membaca, mendengarkan dan merenungkan akan firman kebenaran Tuhan. Karena itu Roh Kudus-Mu yang sudah tercurah atas hidup kami yang berdiam di dalam hati kami, dan memberikan kami hikmat, pengertian, pemahaman tentang apa kebenaran, apa maksud, apa kehendak Tuhan, supaya ketika kami menjalani kehidupan kami, kami dituntun dalam jalan kebenaran yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami. Kami siap untuk membaca, mendengarkan dan merenungkan firman-Mu di dalam nama Yesus, firman yang hidup bagi kami. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan bagi kita di hari ini terambil dari kitab Mazmur 119, Mazmur 119 ayatnya yang ke-29 hingga ayatnya yang ke-35. Mazmur 119 ayat 29 hingga ayat yang ke-35 dalam perikop pembacaan, bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Demikian bunyi firman Tuhan. Jauhkanlah jalan dusta daripadaku, dan karuniakanlah aku Taurat-Mu. Aku telah memilih jalan kebenaran, telah menempatkan hukum-hukum-Mu di hadapanku. Aku telah berpaut pada peringatan-peringatan-Mu, ya Tuhan. Janganlah membuat aku malu. Aku akan mengikuti petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab Engkau melampangkan hatiku. Perlihatkanlah kepadaku, ya Tuhan, petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai saat akhir, sampai saat terakhir. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Taurat-Mu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab aku menyukainya. Demikian bagian firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang boleh membaca, mendengarkan, dan melakukan firman kebenaran dalam kehidupan hari lepas hari. Saudara-saudara pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dari bagian firman Tuhan yang sudah kita baca, kita dengarkan tadi dari kitab Mazmur 119 ayat 29 hingga ayat yang ke-35, menjadi tema perenungan bagi kita di saat ini, memilih jalan kebenaran. Sekali lagi tema perenungan kita di hari ini, memilih jalan kebenaran. Saudara-saudara pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, tentunya kita diberikan pilihan dalam kehidupan kita. Untuk bagaimana, apakah kita mau memilih jalan kebenaran, jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita, jalan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, ataukah kita memilih jalan yang kita kehendaki, jalan yang menurut dunia, jalan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang kekasih, dalam pembacaan kita di saat ini sesuai dengan tema memilih jalan kebenaran. Dalam ayat yang ke-30 pembacaan kita, bagaimana pemazmur mengatakan, aku telah memilih jalan kebenaran. Saudara-saudara yang kekasih, pernyataan dari pemazmur bahwa dia telah memilih jalan kebenaran, ini merupakan suatu pernyataan, suatu komitmen pemazmur
Di mana kalau kita lihat dalam ayat sebelumnya, ayat 25 hingga ayat yang ke-28, mengatakan betapa firman Tuhan penting dalam hidupnya. Karena hanya firman Tuhan yang dapat meneguhkannya. Firman Tuhan yang menjadi petunjuk, menjadi pedoman agar ia tidak tersesat. Firman Tuhan dapat menghidupkannya jika dia berulang-ulang kali berbuat dosa dan jauh dari Tuhan. Firman Tuhan yang menuntun pada jalan yang benar. Maka pemazmur pada bacaan kita di saat ini, pemazmur menyatakan komitmennya untuk bagaimana dia memilih jalan kebenaran itu. Komitmen dalam memilih jalan kebenaran untuk menempatkan hukum-hukum di hadapannya, berjalan sesuai dengan hukum dan perintah Tuhan, berpaut dan melekat pada peringatan-peringatan Tuhan yang harus ditaati, mengikuti petunjuk-petunjuk Tuhan yang melampahkan hati. Itulah komitmen yang disampaikan oleh pemazmur ketika dia merasakan bahwa kasih Tuhan, kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupannya, dalam setiap perjalanan kehidupan. Saudara-saudara pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita membaca dalam Mazmur pasal yang pertama, ayat 2, ayat 3, dan ayat yang ke-6. Dikatakan kesukaan orang benar adalah merenungkan firman atau Taurat Tuhan siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Dan Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Saudara-saudara pemirsa Tabura Injil yang berkat, setelah pemazmur berkomitmen, dia minta kepada Tuhan untuk dia dapat melakukan komitmennya. Seperti yang kalau kita lihat dalam ayat yang ke-33 hingga ayat yang ke-35 pembacaan kita di saat ini. Untuk bagaimana dia menyatakan bahwa dia hendak memegang sampai saat terakhir. Dia hendak memeliharanya dengan segenap hati. Dia menyukai akan firman Tuhan. Itulah komitmen yang hendak dijalankan oleh pemazmur dalam ketaatan pada jalan kebenaran Tuhan. Nah, saudara-saudara pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kehidupan kita sebagai umat yang percaya, yang beriman kepada Allah di dalam Yesus Kristus di saat ini? Bagaimana komitmen pemazmur itu? Dan bagaimana kehidupan kita? Apa juga komitmen kita sebagai umat yang percaya, umat yang beriman kepada Tuhan? Apakah kita mau berkomitmen hidup dalam jalan kebenaran yang dinyatakan oleh Tuhan di dalam Yesus Kristus yang kita imani? Seperti apa kata Yesus Kristus dalam Yohanes 14 ayat 6? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, bagaimana kita mau jalan dalam jalan kebenaran dan hidup di dalam Kristus untuk datang kepada Bapa? Kita percaya, kita mengaku beriman kepada Tuhan. Maka kita diingatkan untuk mengambil komitmen untuk memilih jalan kebenaran. Jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Jalan yang menuntun kita kepada Bapa di surga. Jalan yang mengantarkan kita kepada keselamatan, kehidupan yang kekal bersama dengan Allah di surga. Mari kita berkomitmen dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan sebagai jalan kebenaran yang akan membaharui kita. Firman Tuhan yang akan senantiasa menuntun kita, yang akan senantiasa membaharui kita, mengingatkan kita untuk selalu berada dalam jalan kebenaran. Kalau kita mau hidup dalam jalan kebenaran itu, memilih jalan kebenaran, maka kita harus meninggalkan segala perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Meninggalkan segala keinginan-keinginan duniawi.
dan mengutamakan akan apa maunya Tuhan, keinginan Tuhan di dalam kehidupan kita. Supaya kasih berkat, pertolongan, keselamatan daripada Tuhan akan menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Supaya ketika kita dalam menjalani kehidupan kita, kita berhadapan dengan cobaan, tantangan, pergumulan, kita tahu, kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan senantiasa menopang kita, Tuhan senantiasa menuntun kita, bahkan memampukan kita untuk menghadapi segala tantangan, pergumulan dalam jalan yang kita pilih, jalan kebenaran di dalam Tuhan. Karena kita memiliki Kristus yang senantiasa menolong kita. Kita memiliki Yesus Kristus yang senantiasa mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati kita dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Kalau kita mau memilih jalan kebenaran di dalam Tuhan. Kiranya firman Tuhan menolong kita dalam setiap perjalanan hidup kita. Amin. Demikian bagian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kembali lagi kami datang mengucap syukur kepada Engkau ya Bapa ya Tuhan kami. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Bapa yang sudah menyatakan akan kebenaran-Mu di dalam kehidupan kami. Lewat Yesus Kristus yang adalah jalan kebenaran itu sendiri. Terima kasih ya Bapa ya Tuhan kami. Ketika firman Tuhan dalam Mazmur 119 yang sudah kami baca, kami dengar, kami renungkan, yang mengajarkan kami seperti pemazmur yang memilih jalan kebenaran di dalam Tuhan untuk tetap setia melakukan, memegang akan perintah-perintah dan ketetapan, menyukai akan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan, sehingga dia boleh menjalani hari-hari kehidupannya dalam sukacita berkat Tuhan, penyertaan Tuhan. Maka firman Tuhan bagi kami di saat ini juga mengajarkan kepada kami sebagai umat yang mengaku percaya dan beriman kepada Engkau, untuk bagaimana kami memilih jalan kebenaran, jalan yang dikehendaki oleh Allah, supaya berkat kasih karunia pertolongan Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, kami hanya memohon kuasa Roh Kudus-Mu yang menuntun kami, mengingatkan kami dan mengarahkan kami, untuk kami senantiasa ada dalam jalan kebenaran, supaya lewat kesemuanya nama Tuhan yang dipermuliakan dan berkat Tuhan senantiasa dianugerahkan dalam kehidupan kami. Sekali lagi kami serahkan seluruh keberadaan hidup kami hanya kepada Engkau ya Bapa Tuhan kami, dalam kuasa dan pertolongan Tuhan, dalam berkat-berkat Tuhan yang boleh dinyatakan dan dianugerahkan dalam kehidupan kami, dalam setiap perjalanan hidup kami, dalam setiap aktivitas kerja usaha kami. Kami percaya bahwa kami diberkati oleh Tuhan, kami dituntun disertai oleh Tuhan sendiri. Terima kasih ya Bapa Tuhan kami. Dalam kesempatan ini juga kami berdoa bagi pelaksanaan sidang sinode GKI di Tanah Papua yang ke-18 yang akan dilaksanakan di Klasis Waropen pada tanggal 18 hingga tanggal 24 Juli, beberapa waktu ke depan Tuhan. Kami serahkan badan pekerjaan sinode, panitia pelaksana, panitia transit, seluruh warga jemaat, lewat kerjasama yang baik dengan kebersamaan, saling menopang, saling menguatkan, saling membantu satu dengan yang lain, sehingga apa yang menjadi harapan kami dengan pertolongan Tuhan untuk pelaksanaan sidang sinode ini boleh berjalan dengan baik, menghasilkan keputusan-keputusan yang mengantarkan bagaimana gereja ini ke depan untuk menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini, untuk bagaimana memberitakan firman kebenaran-Mu supaya banyak jiwa yang dimenangkan di dalam Engkau, yang percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Segala tantangan, hambatan yang mau menghalangi akan pelaksanaan ini, kami hanya menyerahkan di dalam nama Yesus Kristus, dengan kuasa-Mu Yesus Kristus, sehingga segala tantangan, hambatan yang mau menghalangi pelaksanaan sidang ini kiranya boleh dijauhkan, dan sekali lagi pelaksanaan sidang ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih ya Bapa ya Tuhan kami. Ini doa kami hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Demikian akan kebenaran firman Tuhan kita di saat ini.
Mari kita terus saksikan program Tabur Injil Klasik Siapen Selatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.